Bayinya baru tidur, akhirnya ibunya bisa rebahan. Namun tiba-tiba suara itu datang kembali. Ini bukan soal iman, ini bukan soal agama. Gua nggak bahas agama di sini, gua nggak debat agama di sini. Tapi ini tentang kenyamanan. Kalian pernah merasa nggak sih kalau misalnya lu punya rumah gitu ya, dekat dengan masjid ya, kemudian suara sangat-sangat mengganggu sekali. Sementara hidup kita lagi susah-susahnya. Duit nggak ada, kepala pusing, capek, ada orang sakit, ada bayi yang harus dirawat, nggak punya duit, miskin, ya, pura-pura bahagia, dan lain sebagainya. Masalahnya numpuk di satu tempat. Ditambah suara toa. Ini bukan soal agama, tapi soal kita pengertian atau tidak dengan lingkungan kita. Ini bukan soal agama, ini bukan soal suara toa. Toa itu benda mati, bukan benda hidup. Yang menghidupkan toa itu adalah manusia. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau Anda di posisi ibu yang saya maksud tadi, kalau Anda tinggal di samping masjid, apa yang Anda lakukan? Apa yang Anda pilih? Apakah Anda memilih untuk diam demi kenyamanan sesaat, atau Anda protes? Kalau Anda protes, maka Anda dianggap anti agama. Kalau Anda tidak protes, Anda seperti hidup di neraka. Bagaimana kalau Anda di posisi ibu yang saya maksud tadi? Jadi, ibu yang saya maksud tadi itu adalah saudara saya sendiri. Dia seorang ibu. Sebut saja namanya Bu Rina, bukan nama yang sebenarnya, karena dia nggak mau namanya dipublis, dan saya sudah izin untuk bikin konten ini kepada saudara saya. Sebut saja namanya Bu Rina. Bu Rina ini masih punya bayi, umurnya masih 4 bulan, dan rumahnya persis di samping masjid. Awalnya ketika dia ngambil rumah di sebuah perumahan, dia nggak mikir bahwa di situ akan dibangun masjid. Awalnya dia bertanya sama marketing daripada perumahan itu. Namanya marketing, yang penting rumahnya laku. Awalnya saudara saya ini nanya, di dekat lapangan ini apakah akan dibangun masjid? Jawabannya, tidak. Ini fasum buat tempat olahraga, bukan tempat untuk bangun masjid. Saudara saya ini Muslim, bukan Kristen, bukan nonis. Jadi saudara saya itu banyak yang Muslim, guys. By the way ya. Dia bukan benci agama, bukan benci sholat. Dia sangat rajin sholat. Tapi permasalahannya, dia salah pilih tempat tinggal. Dia salah pilih rumah. Bayangkan, di perumahan tempat dia tinggal, jarak masjid dengan masjid lainnya itu tidak sampai 1 kilometer. Hanya berjarak 200 meter. Bayangkan, 200 meter sudah ada masjid. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Kalau Anda di posisi daripada saudara saya ini, punya bayi, punya orang tua di rumah, orang tuanya sakit-sakitan, apa yang Anda lakukan? Apakah Anda protes? Kalau Anda protes, Anda akan dicap orang yang tidak beriman. Anda akan dicap orang yang anti agama. Bagaimana kalau Anda di posisi si ibu ini? Saya tidak berpihak di sini ya, saya tidak berpihak pada saudara saya, walaupun itu saudara saya tidak memihak ya. Saya juga maklum dengan orang yang beribadah, orang yang beriman, orang yang melakukan ritual ibadah, sudah tradisi, sudah dari dulu seperti itu. Tidak pernah ada yang negor, tidak pernah ada yang protes. Sehingga orang yang ibadah ini menganggap bahwa itu biasa-biasa aja kalau suara desibel daripada toa luar, bukan azan yang dipermasalahkan, tapi toa luar, di luar daripada azan,
sah-sah aja nggak ada orang yang bermasalahin. Ada orang lagi ngaji, anak kecil berebut mikrofon. Tapi nggak ada orang yang protes selama ini. Saudara saya ini pengen berontak, pengen protes, tapi takut dianggap anti agama. Kadang saudara saya ini kalau curhat sama saya, dia mengatakan, kadang saya berpikir berpura-pura tidak terganggu itu lebih baik daripada harus menegur ya, daripada harus kita dianggap anti agama. Bayangkan kita hidup di negara yang tiap jam, tiap menit ada suara azan. Tapi anehnya, negara kita salah satu negara paling korup di dunia. Salah satu paling korup di dunia, guys. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa negara kita itu sangat religius ya? Kita itu sangat-sangat terobsesi dengan yang namanya ritual-ritual agama. Tapi kita salah satu negara paling korup di dunia. Mungkin ada yang menjawab dengan jawaban yang terlihat logis tapi logical fallacy. Seperti misalnya, nggak ada hubungannya ritual agama, nggak ada hubungannya melakukan ibadah dengan yang namanya korupsi. Karena saya yakin banyak di Indonesia orang yang berpikir bahwa ritual ibadah itu nggak ada hubungannya dengan yang namanya kejujuran, integritas, korupsi, pengertian. Termasuk pengertian atau kesadaran akan suara toh yang mengganggu tetangga. Saya yakin-yakinnya banyak warga Indonesia yang sampai sekarang ini masih berpegang teguh bahwa itu tidak ada hubungannya, itu tidak ada korelasinya. Tapi kalau kita berpikir secara logis, kalau kita berpikir secara rasional, biasanya kalau saya perhatikan, negara yang sangat-sangat sekuler, mereka sangat-sangat maju. Namun kenapa di negara kita, kenapa di Indonesia itu hal seperti ini, hal sesimpel ini tidak bisa dimengerti gitu. Karena banyak di Indonesia itu orang berpikir bahwa nggak ada hubungannya melakukan ritual ibadah dengan korupsi. Apakah alasannya warga Indonesia itu punya prinsip yang haram itu cuma babi? Apakah korupsi juga haram? Lalu kenapa Majelis Ulama Indonesia itu tidak mengharamkan korupsi? Kenapa? Kenapa cuma babi yang diharamkan? Kenapa tidak mengharamkan kalau kita ibadah mengganggu orang lain? Apakah karena dari dulu kita tidak pernah ada yang negor, nggak ada yang berani? Sekalinya ada yang berani langsung masuk bui, masuk penjara? Menurut saya ini keresahan kita ya, dan keresahan saudara saya juga, dan keresahan saya pribadi juga ya. Saya berkali-kali tinggal di perumahan dan kejebak ya dengan kondisi seperti ini, dan berkali-kali saya pindah rumah. Saya lebih baik ngontrak daripada saya harus hidup di sebuah rumah tapi rumah itu seperti neraka. Mungkin ada yang bantah, kamu terlalu berlebihan, kamu tuh terlalu melebih-lebihkan, terlalu mengglorifikasi. Tapi pada faktanya, pada datanya, menurut pengurus masjid se-Indonesia, ketua masjid se-Indonesia yaitu Pak Yusuf Kala, Pak Yusuf Kala mengatakan, ini bukan opini tapi menurut data. Kalau mau bantah, jangan bantah pakai opini tapi bantah pakai data. Menurut Pak Yusuf Kala, rumah yang paling susah dijual itu adalah rumah yang ada di samping masjid. Ini bukan karangan saya pribadi, bukan. Kalau nggak percaya, tanya sama agen properti. Mungkin ada yang berpikir, oh nggak jadi masalah kalau rumah saya itu di samping masjid. Nggak jadi masalah, saya dapat berkah, dapat sumbangan dan sebagainya. Ya, saya tidak mengatakan itu bodoh. Tapi, ya, sekali lagi, tidak semua orang bisa senyaman itu. Ya mungkin saja ya orang yang tinggal di samping masjid itu bisa saja sudah terbiasa dengan suara yang sangat keras. Tapi yang jarang orang sadari itu kalau saya perhatikan itu suatu negara yang tiap hari mendengarkan suara yang sangat-sangat keras. Saya tidak menyebut hanya suara mic toa ya. Saya tidak memojokkan agama tertentu di sini ya. Kalau terbiasa kita mendengarkan bahkan suara apapun tuh, suara motor, suara mobil, suara pabrik, dan lain sebagainya. Kalau kita terbiasa mendengar suara yang sangat bising sekali, maka itu mengganggu produktivitas. Ketika suatu bangsa itu SDM-nya sudah terganggu produktivitasnya, maka
SDM bangsa itu tidak akan maksimal. Saya tidak mengatakan karena suara azan, ya. Saya tidak mengatakan karena suara toa yang sangat-sangat keras, suara toa masjid yang sangat keras, pengaruhi SDM secara langsung. Saya tidak mengatakan seperti itu, tapi efek jangka panjang. Ya, kalau kita bekerja di suatu perusahaan, ya, kalau kita bekerja di kantor misalnya, kita jadi pengusaha apa segala macam, ya, apapun profesi kita. Kalau kita terbiasa mendengarkan suara yang sangat keras, kita terganggu tidur, ya, kita biasanya tidak produktif, ya. Itu kalau saya perhatikan. Itu berbanding lurus, guys, ya. Nah, ketika SDM suatu bangsa itu tidak produktif, maka yang dipertaruhkan itu masa depan suatu bangsa. Kalau misalnya ada yang mengatakan, oh itu terlalu lebay, oh itu terlalu berlebihan. Buktinya di negara maju itu, seperti kita ambil contoh misalnya negara-negara maju dunia ini, ya, Swiss, Finlandia, Norwegia, dan sebagainya. Mereka rata-rata negara yang tertib. Bahkan, ya, di Swiss, kita teriak malam-malam atau sekedar buka keran air di rumah, keran air kita dengan suara yang keras, kita bisa dipidana, kita bisa dilaporkan. Kenapa di negara maju itu suara itu sangat-sangat diperhatikan? Karena itu mengganggu kenyamanan orang lain. Ketika orang lain terganggu, maka produktivitas terganggu dan SDM juga terganggu. Ya, bagaimana dengan saudara saya ini? Saudara saya ini juga sering curhat. Mungkin yang bisa dicurhat itu cuma saya. Ya, karena mungkin yang lain tidak peduli, ya. Apalagi kalau dia curhat dengan penjaga masjid, ya mungkin dia dimarahin gitu. Apalagi dia curhat dengan RT, RT tidak bisa diharapkan. Karena bisa saja RT itu akan berpihak pada agamanya. Ya, saya tahu, ya, agama daripada saudara saya ini ya Muslim. Dia orang yang taat, dia sangat rajin beribadah, akhlaknya bagus, ya. Tapi untuk permasalahan toa ini, dia seperti kepentok, ya. Akhirnya dia cerita, curhat sama saya, lalu saya bikin konten ini. Kemudian selain itu, apa yang dirugikan kalau kita tidak bisa menegur suara toa ini, kita tidak bisa mengontrol suara toa ini? Yang dirugikan itu adalah negara. Selain karena SDM rusak, selain karena SDM tidak produktif. Kalau boleh jujur, para wisatawan juga kalau saya perhatikan itu tidak nyaman tinggal di Konoha. Karena apa? Karena suara toa yang sangat menggelegar. Saya tidak protes azan di sini, ya, tapi di luar daripada azan. Mereka mungkin nggak protes. Untuk apa? Untuk keselamatan. Kalau mereka protes, ya mereka googling dong, ya, kejadian-kejadian yang ada di Indonesia. Kalau ada orang protes suara toa, maka berujung pada persekusi, akan diusir, akan dikucilkan. Dan orang-orang bule bukan orang bodoh. Mereka googling, sebelum datang ke Indonesia googling, apakah di sana nyaman atau tidak. Nah, ketika ada indikasi ketidaknyamanan, maka mereka akan pergi. Mereka tidak akan mendatangi Indonesia. Dan kita kehilangan devisa. Hanya karena apa? Hanya karena kita kurang berkesadaran. Harusnya menurut saya pribadi, agama itu mengajarkan kesadaran. Ya, saya tahu, ya, ini juga kebutuhan paling inti, ya, dalam umat muslim beribadah di masjid. Itu sangat-sangat sakral sekali, ya. Saya tahu, tapi harusnya orang yang beragama itu adalah berpikir. Dalam agama Islam, surat pertama disebut Iqra, bacalah. Itu artinya berpikir. Orang membaca itu berpikir. Ya, harusnya kita disuruh berpikir. Iya kan? Coba sebutkan di dalam ayat-ayat Quran yang ada dalil mengatakan bahwa kita harus menggunakan toa. Apakah ada tulisan toa di Quran? Nggak ada, kan? Apakah di zaman Nabi, zaman dulu itu, ya, ada menggunakan toa? Nggak ada, kan? Lalu kenapa zaman sekarang ini kita ketakutan sekedar, ya, minta mengecilkan suara toa? Kenapa? Kenapa kita ketakutan? Kenapa agama zaman sekarang ini begitu menakutkan? Yang saya takutkan itu kalau kita menakutkan agama itu, kalau agama itu dianggap sebuah ketakutan, ancaman, maka akan banyak orang meninggalkan agama secara diam-diam. Itu lebih berbahaya daripada terang-terangan.
Ketika orang diam-diam meninggalkan agama, ya dia melakukan ritual ibadah di depan kita, dia seperti orang beragama, kadang dia berpura-pura, ya kemudian munafik dan sebagainya. Tapi ketika mereka sudah meninggalkan agama, mereka bisa aja terjebak dengan pergaulan bebas, pergaulan yang tidak sehat, sehingga tidak bisa kekontrol. Dan ini lebih berbahaya. Itu kalau saya perhatikan. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar. Apakah pendapat daripada saudara saya, Ibu Rina ini berlebihan atau tidak? Apakah Anda merasa gitu? Di sini saya tidak menggurui ya. Saya pengen curhat dengan seorang teman ya, bernama penontonnya. Walaupun yang nonton video cuma 1-2 orang, saya butuh teman curhat gitu ya. Saya pengen ngomong empat mata ya dengan teman, makanya saya bikin video ini. Ya, menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Kemudian selain itu, kalau saya perhatikan di Indonesia itu, kalau kita bertanya, maka kita akan dianggap sesat. Terutama kalau kita bertanya seputar agama gitu, tentang kesadaran dan sebagainya. Kenapa banyak orang ketakutan dengan pertanyaan? Kenapa banyak orang tidak nyaman dengan pertanyaan? Bukankah kita bisa menilai seseorang itu dari pertanyaannya? Sama halnya dengan saudara saya, Ibu Rina ini. Dia punya bayi. Dia punya orang tua yang lagi sakit. Kemudian suaminya kerjanya sip-sipan dan gajinya pas-pasan. Semuanya serba bermasalah. Kalau Anda di posisi Ibu Rina ini, apa yang Anda lakukan? Sementara rumahnya masih kredit, belum lunas. Kalau rumahnya sudah lunas, dia bisa kontrakin ke orang lain. Tapi kalau masih kredit, belum bisa. Itu artinya dia punya dilema yang sangat mendalam. Kalau Anda di posisi Bu Rina ini, apakah Anda ngontrak di tempat lain atau beli rumah di tempat lain? Bagaimana tanggapan Anda? Apakah Anda menegur dengan baik? Kalau ditegur dengan baik ya. Kalau misalnya diminta tolong dikecilin gitu, takutnya dia digeruduk, dipersekusi, dikucilkan, dan akan dijebloskan ke penjara. Semenakutkan itu ternyata ya agama di Konoha. Nggak semua tapi ya, disclaimer on ya. Kalau Anda di posisi Ibu Rina nih, apa yang Anda lakukan? Kalau misalnya Anda curhat ke tetangga misalnya, dianggap kurang beriman ya. Kalau misalnya mengeluh dianggap orang yang kurang bersyukur gitu ya, kurang mengenal Tuhan dan sebagainya. Ya, terutama orang yang dianggap kurang beriman. Di Indonesia kalau saya perhatikan, kalau kita bertanya sesuatu hal itu, kalau kita misalnya mempertanyakan tentang kesadaran ya, kemudian mempertanyakan tentang kesakralan agama, kita dianggap kurang beriman. Jadi saya hadir di sini sebagai teman Anda yang nonton video ini ya, teman curhat. Anda bebas curhat di kolom komentar. Nanti curhatan siapa yang paling mengena, saya akan bahas di next video ya. Saya tidak menggurui, saya hanya mengeluarkan unek-unek saya. Itu lebih bagus ya. Dengan Anda menulis komentar ya, dengan Anda curhat, itu bisa membuang emosi negatif kita. Jadi emosi negatif itu harus dikeluarkan ya. Nggak harus maki-maki ya, tapi dengan cara yang santun juga bisa, dengan cara yang jujur juga bisa, belak-belakan juga bisa. Ya, menurut kalian gimana? Apakah Bu Rina ini sebaiknya mengontrak saja, memilih di kontrakan kecil jauh gitu ya? Apa tetap stay di situ sementara ekonominya carok marut, gaji suaminya kecil dan hidupnya serba pas-pasan dan tidak ada orang yang peduli. Saya jadi yakin bahwa kenapa perumahan yang elit itu tidak ada masjid seperti PIK misalnya. Jarang ada masjid di sana. Ternyata yang mereka cari itu adalah kenyamanan. Ternyata kenyamanan itu harganya itu sangat-sangat mahal ya di Indonesia. Menurut kalian gimana? Saya tidak akan memberikan kesimpulan ya. Apa yang akan dilakukan oleh saudara saya ini? Apakah dia sebaiknya ngontrak, pindah rumah, atau menegur langsung? Tolong kasih kesimpulan. Sekian video ini. Saya kaum intelektual, salam rasional.